Indonesia berada di wilayah cincin api, yang berarti kita juga harus mawas diri terhadap adanya bencana alam. Tentunya kita yang ada di Provinsi Lampung juga harus mawas diri karena berada di dekat perairan dan juga tentunya telah diberitahukan kepada masyarakat Lampung dari BPBD Provinsi Lampung tentang adanya potensi rawan bencana. Lantas seperti apa langkah selanjutnya untuk menanggulanginya? Kita masih bersama dengan Mas Wid kali ini dalam Bedah Tajuk Lampung Pos. Oke, Mas Wid, tadi kan kita sudah bicara bahwasannya pemerintah telah menyiapkan koordinasi yang tepat bersama beberapa instansi. Nah, apabila kita kilas balik pada peristiwa tsunami saat itu, di situ sudah ada sebuah pengalaman tentunya. Salah satunya adalah tentang edukasi pada masyarakat. Apakah hal ini sudah dilakukan untuk mengedukasi terkait untuk menanggulangi bencana tentunya? Ya, memang memori kolektif kita itu kan pendek ya. Jadi bencana yang sudah terjadi beberapa tahun lalu kan biasanya bencana itu selalu berulang. Dan kita lupa. Nah, ini yang harus dilawan gitu loh. Memang pendidikan kebencanaan itu memang harus dilakukan sejak SD bahkan. Kalau perlu bahkan masuk kurikulum pun tidak ada persoalan. Kalaupun tidak masukkan mata pelajaran khusus, dia bisa diselipkan di mata pelajaran apa gitu. Misalnya kalau kita tahu di Jombang itu sangat rawan tuh bencana alam gempa. Cuman mereka bisa menekan jumlah korban jiwa karena apa? Dari SD sudah diajari bagaimana sih kalau ada bencana, misalnya langkah pertama masuk ke kolong meja atau apa begitu. Nah, ini yang harus dilakukan juga oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk khususnya di Lampung. Kemudian yang juga harus dilakukan adalah mitigasi bencana. Nah, jadi mitigasi bencana ini sejak sebelum bencana, kemudian saat bencana, kemudian setelah bencana, dan pada fase pemulihan harus seperti apa. Jadi ketika ada bencana sudah nggak bingung lagi. Jalur evakuasinya misal ada tsunami, jalur evakuasinya sudah jelas. Dari rumah itu kemana jalur-jalurnya, kemudian ke perbukitannya titik kumpulnya di mana gitu, mereka harusnya sudah jelas. Termasuk ketika setelah usai bencana itu, bagaimana distribusi logistiknya semua harus jelas sehingga tidak menimbulkan persoalan terlalu parah gitu. Karena namanya bencana selalu menimbulkan persoalan, cuman kita menghindari supaya persoalan ini tidak terlalu parah ketika bencana itu benar-benar terjadi. Oke, jadi itu sangat kompleks ya Mas Wid ya. Ada kemudian kita saat bencana seperti apa penanggulangannya, kemudian juga setelahnya juga harus tahu bagaimana caranya. Nah, terlebih saat ini sedang pandemi Mas Wid. Tentunya kita berdoa supaya bencana tidak hadir, tapi kan tetap kita harus tetap mawas gitu. Kita harus berjaga-jaga. Bagaimana cara menanggulangi bencana di saat pandemi ini? Menurut Mas Wid sendiri seperti apa? Kalau pandemi ini kan bencana non alam, kita sudah lakukan semua hal termasuk vaksinasi dan sebagainya, itu termasuk salah satu antisipasi supaya bencana ini paling tidak jangan sampai semua menimbulkan korban jiwa terlalu banyak. Cuman kalau yang untuk bencana alam kadang-kadang memang karena kecerobohan manusia sendiri. Yang pertama, tidak bersahabat dengan alam. Pepohonan sudah tahu situ wilayah banjir, tetapi penebangan liar tetap berlangsung dan secara sembunyi-sembunyi. Ada yang sudah diproses hukum, tapi ada juga yang sampai sekarang masih bebas berkeliaran para pelakunya, si penebangan liar itu. Kemudian sering juga kita itu mengabaikan peringatan yang disampaikan oleh BMKG. Misalnya ini di perairan selatan Selat Sunda atau di pesisir barat atau di wilayah perairan barat Indonesia ini akan terjadi gelombang tinggi mencapai 6 meter, tapi kapal nelayan ya tetap berlayar. Pada akhirnya ya seperti yang kita tahu, 2 pekan lalu ada 2 warga pesisir barat, 2 nelayan hilang. Kemudian berhasil ditemukan, dia diselamatkan. Yang sampai saat ini belum
ditemukan itu adalah kapal nelayan dengan 20 ABK dan 8 diantaranya adalah warga Lampung. Sebetulnya para ya semua ini Sabandar segala macam nakoda juga kalau sudah ada peringatan dari BMKG janganlah nekat demi uang, demi apa ya, siapa yang tidak butuh uang, semua memerlukan uang, tetapi kan yang paling penting hukum tertinggi itu adalah keselamatan. Betul sekali. Nah, tentunya itu tadi adalah beberapa yang sudah kita ketahui untuk informasinya, dan harusnya kita juga lebih peka terhadap informasi tersebut dan juga melakukan tindakan pencegahan apabila itu membahayakan keselamatan kita ya Mas Wid ya. Nah, selanjutnya terkadang banyak orang yang masih menjadikan bencana ini sebagai momok, sebagai hal yang menakutkan karena belum adanya pengetahuan tentang bagaimana cara mitigasi bencana. Nah, bagaimana menurut Mas Wid sendiri agar tentunya masyarakat tidak lagi melihat bencana alam ini sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi memang harus diwaspadai? Ya ini kembali lagi, ini pekerjaan bersama semua pihak, tidak bisa hanya diserahkan kepada BPBD juga. Seperti tadi juga saya sampaikan, mungkin ini pekerjaan dari komunitas pendidikan juga untuk memberi pendidikan kebencanaan kepada anak-anak itu sejak dini. Kemudian juga yang paling penting juga agar seluruh masyarakat itu waspadai apa sih yang disampaikan oleh BMKG itu kadang masih diabaikan. Padahal BMKG itu menyusun data perakiraan cuaca tidak berdasarkan kira-kira, enggak ada ilmu kira-kira. Mereka sudah menyusun data perakiraan cuaca itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Jadi ini jangan juga diabaikan gitu. Misalnya ada angin kencang, ada potensi hujan lebat di mana, di Bandar Lampung atau Lampung Timur ya semua berhati-hati, misalnya jangan parkir di bawah pohon, atau begitulah kira-kira. Ya, jadi tentunya kita harus selalu mengupgrade juga informasi dari sumber-sumber terpercaya dan jangan juga panik ketika menghadapi situasi tersebut dengan cara tentunya selalu mengedukasi diri kita sendiri bagaimana caranya memitigasi bencana alam. Oke, terima kasih Mas Wid. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, demikian bedah tajuk Lampung Pos kali ini, namun jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mengupdate apa saja trending topik di multi platform Lampung Pos Group. Tetaplah bersama kami.